Oke, selamat datang di video saya kali ini. Kita akan bahas tentang fokus. Kenapa fokus kita tidak sebaik orang zaman dulu? Sebagai generasi milenial, saya sangat merasakan bahwa dulu saya mengenal internet zaman SMP, kemudian semakin saya mengenal internet, smartphone, kemudian semakin cepat seperti sekarang media sosial apalagi, fokus saya semakin menurun. Saya semakin merasa susah konsentrasi gitu ya. Banyak sekali distraksi di mana-mana gitu ya. Dan memang faktanya internet itu menurunkan kemampuan manusia dalam fokus. Kita tahu bahwa kemampuan manusia fokus itu, attention span-nya itu hanya 8 detik. Anda bayangkan saja. Dan mungkin video kali ini akan panjang, lebih dari 20 menit. Mungkin ya. Kalau Anda bisa nonton video ini sampai selesai, sampai jauh, Anda mungkin adalah salah satu goal orang-orang yang memiliki attention span yang baik, fokus yang baik. Dan saya sangat respect dengan Anda. Oke? Sekarang kita akan bahas tentang kenapa fokus kita tidak sebaik orang zaman dulu. Dan dulu saya beranggapan bahwa ini semua karena internet, ini semua karena salah sosial media. Ya memang sosial media internet itu memperburuk apa yang sudah rusak. Kenapa saya bilang memperburuk apa yang sudah rusak, apa yang sudah menurun? Beberapa hari lalu saya mendapatkan rekomendasi video yang cukup menarik dari Jared Henderson yang berjudul Why We Cannot Focus. Anda bisa cek videonya ini di YouTube ya, Why We Cannot Focus. Dan insight yang menarik yang saya dapatkan dari video tersebut adalah sebuah cerita, sebuah fakta ya bahwa dulu debat senator antar Abraham Lincoln dan Douglas, siapa gitu saya lupa. Debat senator itu berlangsung selama 7 jam sampai 9 jam gitu, karena masing-masing kandidat mempresentasikan, menyampaikan ide gagasan dari sebuah hal, sebuah ide gitu, selama 3 jam, diberikan kesempatan selama 3 jam. Dan masing-masing mendapatkan jatah 3 jam. Dan 1 jam untuk penyampaian visi dari masing-masing senator ini, calon senator ini. Anda bayangkan, orang-orang berkumpul di sebuah aula, di sebuah balai gitu, untuk menyimak gagasan ide selama 7 sampai 9 jam. Dan yang lebih menarik lagi adalah yang saya bilang kenapa penurunan itu terjadi. Penurunan fokus, penurunan konsentrasi, penurunan kenapa orang-orang sekarang susah untuk duduk selama lebih dari 1 jam. Ini dimulai dari zaman televisi di mana Kennedy dan Nixon debat presiden yang ditayangkan di TV tahun 60-an gitu ya. Debat itu dipotong menjadi 1 jam. Anda bayangkan aja dari orang yang menyampaikan visi misi selama 1 jam, sekarang 1 jam untuk debat, untuk keseluruhan debat. Dan Anda juga tahulah debat Indonesia, debat Presiden Indonesia sekarang seperti apa. Dan memang, seperti yang disampaikan di Jared Henderson di videonya ini, penurunan itu dimulai dari adanya televisi. Ketika orang beralih dari buku, kemudian ke televisi. Nanti akan saya jelaskan ini secara historical, secara sejarah. Fokus manusia menurun tidak sepenuhnya karena internet dan sosial media. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini karena mulai dari TV. Bagaimana manusia memberikan informasi, mengkonsumsi, mempengaruhi fokus kita. Bagaimana manusia itu membagikan sebuah informasi dan mengkonsumsinya lewat sebuah media, itu mempengaruhi fokus. Dan di bukunya Marshall McLuhan, Medium is the Message, ini adalah buku. Media mempengaruhi bagaimana fokus kita terbentuk. Bentuk media itu mempengaruhi kita mengkonsumsi sebuah informasi. Memang peran media itu sangat besar sekali ya. Dan jauh sebelum media sosial, perpindahan dari orang mengkonsumsi buku atau media yang berupa teks ke TV, ke visual, mengubah kemampuan fokus manusia. Dan kita udah tahu bahwa semua ini berawal dari televisi, bagaimana fokus kita turun. Saya akan menyampaikan secara sejarah jauh sebelum TV, jauh sebelum buku, bagaimana orang membagikan sebuah informasi yang ini akan mempengaruhi bagaimana fokus kita dalam
menyaring sebuah informasi. Ribuan tahun yang lalu adalah the age of oral culture, di mana budaya orang menyampaikan informasi itu secara lisan. Belum ditemukan tulisan, belum ditemukan teknologi untuk menulis. Mungkin Anda udah tahu ini adalah zaman prasejarah. Orang zaman dulu mengkonsumsi secara lisan, berkomunikasi secara lisan, melalui storytelling, musikal instrumen, atau seperti tarian-tarian budaya, pokoknya ritual-ritual keagamaan zaman dulu di sebuah suku gitu ya. Salah satu yang terkenal, salah satu informasi zaman prasejarah yang sampai sekarang diturunkan secara turun-temurun melalui lisan, ini adalah Homer's Iliad and Odyssey. Ini ada sebuah acuan sastra barat yang disampaikan, diturunkan secara oral, secara lisan. Kemudian mungkin sekarang udah ditulis lah. Dan ini bukti bahwa orang itu bisa menyampaikan sebuah informasi tanpa harus menyimpan di sebuah media, hanya mengandalkan otak, hanya mengandalkan memori. Dan memang ya, kalau misalnya kita berkomunikasi secara lisan tanpa menyimpan sebuah informasi itu di sebuah media, katakan tulisan, karena memang belum ada teknologinya. Jadi orang itu sangat mengandalkan repetisi pengulangan. Orang zaman dulu dipaksa untuk melatih memori melalui pengulangan terus-menerus. Karena kita tahu bahwa kita menyampaikan sebuah informasi sekali aja pada satu orang, belum tentu orang itu bisa mengingatnya. Maka orang zaman dulu melakukannya dengan mengulang-ulang, entah itu lewat sebuah budaya, tarian, entah sebuah ritual, entah sebuah puisi. Intinya adalah dengan dipaksa untuk mengulang-ulang zaman terus. Dan orang-orang itu dulu fokusnya dalam memproses informasi itu secara bersama-sama, secara kelompok. Karena apabila ada satu orang yang mungkin tidak mengingat, ketika bareng-bareng, mungkin ada temannya lagi yang mengingat. Karena apabila semua orang itu tidak mengingat sebuah informasi zaman dulu, mungkin akan beresiko komunitas tersebut, suku tersebut mungkin berisiko kehilangan sejarahnya, kehilangan ilmu-ilmu penting yang didapatkan, yang diturunkan turun-temurun dari pendahulunya gitu ya. Dan di sini orang harus aktif mendengarkan secara benar-benar kusuk, harus benar-benar aktif mencerna apa yang disampaikan oleh pembicara, apa yang disampaikan oleh penampil, mungkin secara puisi, secara lagu-laguan, secara ritual. Karena kalau tidak ya berisiko akan kehilangan sejarah tadi, karena belum ada cara teknologi untuk menyimpan sebuah informasi, dan aktif mendengarkan secara detail dan tanya jawab pada pembicara. Ini adalah era lisan. Kemudian kita akan beranjak ke era printing. Bentar, azan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian the age of printing. Di sini mulai adanya revolusi a silent focus. Secara garis besar, the age of printing adalah zaman keemasan pengetahuan manusia, zaman keemasan fokus manusia. A silent focus, di mana dulu ketika di zaman oral culture ini, orang itu mengkonsumsi sebuah informasi secara komunal, secara bareng-bareng. Tapi di sini, ketika udah ada sebuah bentuk buku, orang bisa mengkonsumsi itu di mana saja, berhari-hari bahkan, dan tidak terbatas. Tergantung dari orang tersebut pengen mengkonsumsi itu sebanyak apa. Tidak tergantung pada pertemuan komunal seperti the age of culture. Dan ini menimbulkan banyak sekali kompleks, ide-ide yang kompleks, fokus dan deep logic yang semakin meningkat. Dan mulai bermunculan linear thinking, di mana orang itu bisa menyampaikan sebuah gagasan dari awal sampai akhir. Ini adalah sebuah proses linear thinking. Jauh dibandingkan dengan ketika zaman ini ya, zaman oral culture, di mana ini cuman pengetahuan secara general, holistik gitu ya, bukan yang deep seperti zaman ini. Dan di zaman buku ini benar-benar edukasi naik. Banyak orang yang membaca buku di zaman ini. Meskipun individual fokus, meskipun orang membaca buku itu sendirian, mungkin di perpustakaan, mungkin di kamar sendiri, tapi pada zaman ini orang-orang banyak berkumpul untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide. Contoh kayak debatnya Lincoln dan Douglas selama 7-9 jam. Bayangkan, orang-orang berkumpul di sebuah
balai, berkumpul di sebuah hall gitu untuk membahas gagasan selama 9 jam. Bayangkan aja. Dan di sini attention span udah pasti sangat baik. Era keemasan ilmu pengetahuan di mana semua orang baca buku. Dan 90-95% orang di Amerika membaca buku. Karena ya memang hiburannya itu. Hiburannya membaca buku. Buktinya adalah Thomas Paine, seorang buruh rendah yang menulis tentang filosofi politik. Jadi buku itu bukan sebuah bacaan untuk orang-orang intelektual, bukan bacaan untuk orang-orang yang tinggi, tapi semua kalangan membaca buku. Semua golongan membaca buku. Ini adalah zaman keemasan di mana informasi itu benar-benar disampaikan secara deep, secara fokus, dan zaman keemasan pengetahuan intinya adalah. Karena kenapa saya bilang gitu, membaca buku atau artikel membutuhkan fokus critical thinking dan konsentrasi untuk menyerap ide kompleks. Ini ada hubungannya dengan the cognitive load theory. Otak memiliki kemampuan terbatas untuk memproses informasi. Konsentrasi itu butuh effort yang tinggi. Intinya di sini di Age of Printing ini, ketika orang ingin mendapatkan sebuah informasi, maka butuh sebuah effort yang tinggi. Karena ketika membaca buku, mungkin nggak cuma satu kali atau dua kali untuk bisa memahami. Berkali-kali. Dan ini butuh effort yang tinggi. Seperti halnya dengan historical age ini ya, di Age of Culture ini ya, di mana orang harus mengonsumsi itu berulang-ulang. Intinya di sini adalah maksimum effort dan di sini maksimum effort. Bedanya adalah di sini mulai muncul linear thinking karena udah ada media, udah ada untuk menyimpan informasi itu udah ada dibandingkan mengandalkan otak saja. Ini adalah zaman keemasan. Selanjutnya kita akan menuju ke zaman yang dibilang kemunduran dari fokus manusia yang disampaikan oleh Jordan Henderson, zaman televisi. Ini ada perubahan masif dari orang mengkonsumsi tulisan kemudian ke visual, suara, visual dan suara. Neil Postman dalam bukunya Amusing Ourselves to Death, TV mengubah semua aspek, entah itu politik, entah itu religion, entah itu ekonomi, dan lain-lain, dalam satu suara, yaitu konteks entertainment. Ya, entertainment. TV itu hanya memiliki satu suara, entah itu mungkin topiknya banyak hal, tapi sebenarnya cuma satu suara. Satu suara entertainment. Anda bisa lihat katakanlah seperti news, berita pembawa acara berita gitu ya, acara berita gitu ya. Anda tahu bahwa ketika berita itu ada sebuah intro, musik, dan kemudian ketika ending juga ada musik. Itu adalah sebuah bentuk dari entertainment. Mau bagaimanapun, TV itu berasas satu suara, entertainment. Dan di sini, seperti yang disebutkan tadi, ketika TV udah mulai masuk di masyarakat, seperti contohnya debat Presiden Kennedy dan Nixon, orang memilih karena penampilan dibandingkan substansi argumen. Banyak orang yang mengatakan bahwa Nixon itu sebenarnya argumentasinya lebih baik, tapi hanya gara-gara penampilannya gugup dan tidak maksimum seperti Kennedy, orang memilih Kennedy. Nah, Anda tahu juga lah bagaimana debat politik di Indonesia juga kebanyakan orang melihat dari penampilan, bukan dari substansi argumennya. Anda tahu lah. Dan disinilah TV membuat orang pasif mengkonsumsi. Di mana Anda cuma duduk diam bisa melihat sebuah konten, melihat sebuah informasi tanpa harus merefleksikan, tanpa harus berpikir seperti di buku. Kalau di buku Anda harus membayangkan bentuknya. Dan ini men-trigger otak kita aktif mengkonsumsi sesuatu. Sedangkan di TV tidak. Seperti layaknya film dokumenter lah. Film dokumenter itu kita udah disuguhi dengan banyak tayangan sehingga itu tidak membuat kita aktif membayangkan, berimajinasi. Dan attention span semakin pendek karena adanya commercial break, karena adanya iklan, di mana ketika Anda menonton sebuah informasi selama 1 jam, dibandingkan dengan membaca buku selama 1 jam, Anda nonton TV, selama 10 menit iklan, selama 10 menit iklan. Dibandingkan dengan membaca buku, Anda bisa fokus selama 1 jam.
Fokusnya lebih bagus ketika membaca buku dibandingkan dengan menonton TV. Nah, disinilah mulai menurun fokus karena minimum effort. Minimum effort. Orang jadi pasif dalam mengkonsumsi. Kita lanjut ke the age of digital, di mana era informasi mulai bertebaran. Anda bisa membayangkan nggak berapa jumlah jam yang harus Anda butuhkan untuk menghabiskan jumlah video yang diupload di YouTube selama satu hari. Jumlah video YouTube yang diupload dalam satu hari. Anda butuh 720.000 jam. Kalau dikonversikan mungkin ratusan tahun. Itu cuma satu hari ya. Dan ini memang era di mana informasi itu di mana-mana. Setiap hari ribuan atau mungkin jutaan giga gitu diupload di internet gitu. Dan kenapa ini menjadi downfall bagi fokus kita? Karena kita menjadi multitasking, kita menjadi banyak banget pilihan, paradox of choice tadi. Kita menjadi orang yang multitasking karena Anda bisa lihat bagaimana smartphone Anda bekerja aja. Kita selalu mendewakan efisiensi, di mana Anda bisa mengerjakan, kalau bisa mengerjakan 3 hal dalam satu waktu, why not? Itu adalah moto orang-orang zaman sekarang. Jadi seperti smartphone Anda sekarang bisa digunakan untuk macam-macam, multitasking. Padahal sebenarnya otak kita itu hanya bisa fokus dalam satu tugas saja. Mungkin bisa 3, 2. Tapi itu akan terpecah-pecah. Tidak bisa sepenuhnya 100% dalam satu hal. Ini adalah awal mula. Ketika Anda berpikir efisiensi, itu adalah Anda mengorbankan fokus. Saya akan membahas itu di next video ya. Nicholas Carr, The Shallow, menyebutkan bahwa internet mendorong orang untuk skimming dibandingkan analisis secara mendalam. Anda pasti udah pernah lihat juga video-video ringkasan dari sebuah buku, summary dari sebuah buku. Orang-orang lebih cenderung melihat ringkasan dibandingkan membaca bukunya. Ya memang internet memberikan kebebasan, memberikan dorongan untuk mengkonsumsi itu secara cepat. Mengkonsumsi sebuah hal itu secara cepat. Kita nggak ngomongin tentang konten video pendek ya. Itu jauh lebih membuat fokus kita semakin buruk lagi. Tapi sebelum itu, orang-orang udah mengkonsumsi ringkasan summary dari sebuah buku itu juga udah mulai menurun di situ ya. Ya ini karena internet. Dan attention span manusia menurun hanya 8 detik saja, tidak lebih dari fokusnya ikan mas. Ini adalah karena paradox of choice, di mana banyak sekali pilihan informasi yang ditayangkan di internet, diupload di internet. Orang semakin pasif dengan berpikir likes, comment, dan share itu adalah sebuah active mode, active consumption, padahal itu nggak sama sekali. Dan seperti era TV dan jauh lebih parah mungkin, minimal effort akan berpengaruh pada fokus Anda. Ketika Anda mengkonsumsi sebuah informasi itu secara minimal effortnya itu tidak maksimal, itu akan merusak fokus Anda. Bayangkan orang zaman dulu di era oral ini, orang tuh bisa mengkonsumsi sebuah informasi harus benar-benar mendengarkan dengan sangat khusyuk. Di era buku, orang itu harus benar-benar fokus membaca buku. Dan di era TV, orang cukup duduk doang. Apalagi di zaman smartphone zaman sekarang, orang cukup rebahan, bisa membuka informasi itu di mana saja. Ini sangat-sangat minimalis, sehingga itu akan merusak fokus dari manusia. Nah, dari semua sejarah yang kita pelajari di sini, bagaimana orang mengkonsumsi sebuah informasi, Anda pasti udah bisa menyimpulkan bahwa apa yang membuat fokus kita menurun itu karena bagaimana usaha kita, effort kita untuk mengkonsumsi sebuah informasi itu semakin mudah. Dulu orang zaman di oral culture, di prasejarah, harus benar-benar maksimum effortnya. Karena tidak, informasi itu akan hilang. Karena mengandalkan otak saja. Kemudian di era printing, Anda juga harus aktif memproses sebuah informasi di buku.
Karena kalau tidak, Anda tidak akan mendapatkan informasi. Dan usaha untuk memperoleh informasi dari buku ini memang sulit ya. Tidak semudah zaman TV, di mana Anda tinggal duduk. Karena di sini, di zaman ini, Anda butuh sebuah imajinasi untuk mengolah informasi tersebut. Di zaman berbasis teks, kita mengandalkan imajinasi dan itu men-trigger kita agar aktif dalam proses informasi. Di sini, pasif. Kemudian, apalagi di zaman internet, semakin pasif dan semakin mudah orang itu mengkonsumsi sebuah informasi. Dan dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa bagaimana strategi untuk menghadapi sebuah informasi, memproses informasi di era zaman digital sekarang ini, agar Anda itu fokusnya lebih baik, agar Anda itu lebih produktif. Sebenarnya simple. Dari sejarah kita belajar bahwa tinggal ubah perilaku konsumsi Anda dari pasif kemudian aktif. Anda ketika mengkonsumsi sebuah konten di media sosial, entah itu konten pendek, entah itu konten panjang, syukur-syukur konten panjang, Anda jangan cuma pasif saja. Anda sangat jauh lebih baik ketika Anda ada sebuah informasi, Anda mencatat, atau syukur-syukur Anda terapkan itu dalam hidup Anda. Tidak hanya sekedar the part of entertainment saja. Ketika Anda, katakanlah gini, ketika Anda mendapatkan sebuah konten edukasi pun, informasi, tapi Anda tidak mengaplikasikan, Anda tidak mencatat itu, tidak menyimpan itu, mau konten edukasi pun, sebenarnya itu ada sebuah form of entertainment. Itu menjadi sebuah entertainment bagi Anda, bukan sebuah edukasi. Anda harus paham itu ya. Ubah dari aktif ke pasif. Perbanyak konten panjang dan minimalisir konten-konten pendek. Karena ini akan melatih fokus dan konsentrasi Anda dalam memproses sebuah informasi. Saya yakin bahwa fokus kita itu kayak otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Semakin sering digunakan, semakin berfungsi. Jika Anda tidak melatih, maka ya seperti otot. Lama-lama muscle loss, lama-lama hilang. Mau dulu Anda itu berpikir, saya dulu bisa konsentrasi 1 jam, tapi kemudian Anda tidak melatihnya, ya lama-lama juga hilang. Dan gunakan sosial media sebagai media pembelajaran. Oke, mungkin buat entertainment, tapi usahakan lebih banyak untuk edukasi, karena ini akan melatih fokus Anda. Karena ketika kita melihat entertainment, kita tidak menggunakan fokus konsentrasi itu tidak sebesar ketika memahami sebuah informasi yang sifatnya edukasi. Ya mungkin entertainment bisa men-trigger fokus kita, tapi tidak sebesar edukasi. Anda bisa melihat konten entertainment mungkin ketika Anda adalah seorang artis atau seorang seniman, lihat entertainment itu sebagai sebuah bahan untuk belajar gitu. Untuk bahan ketika Anda seorang artis, Anda harus belajar dari karya orang lain juga. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian, dan lebih dari 20 menit mungkin. Kenapa fokus kita tidak sebaik orang zaman dulu? Semoga dari presentasi saya ini, Anda bisa menerapkan di hidup Anda, dan fokus Anda jauh lebih baik, dan Anda lebih produktif. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.